bukan dalam bentuk konkret tapi dalam bentuk steel. Ini ukurannya atau dayanya 1/20-nya dari yang normal ya, 100. Jadi 3.300 thermalnya biasanya, ini ya, daya thermalnya 160. Ya, kira-kira ini gross dari thermal power ratingnya. Cuman desain NuScale ini mengalami perubahan terus nih untuk electric outputnya, megawatt elektriknya dari 45, 50 megawatt elektrik, sekarang desain terakhir itu 60 megawatt elektrik. Bahkan terakhir saya lihat di 2022, 2023 ini ada desain baru lagi sampai 75 megawatt elektrik. Gitu ya. Tapi daya thermalnya meningkat. Kemudian NuScale ini kalau kita Bapeten melihat itu kan ada salah satu syarat PLTN di Bapeten yaitu adalah proven teknologi istilahnya. Nah ini untuk terasnya sebenarnya sudah proven karena dia menggunakan teras Areva ya. Ini teras Areva assembly-nya dengan ukuran 17 kali 17, tingginya hanya setengahnya, biasanya 4 meter, ini cuma 2 meter. Tapi susunan konfigurasi fuel assembly-nya apa yang digunakan pada PWR Areva gitu ya. Terusnya normal refueling-nya juga 24 bulan. Ini NuScale. Nah, karena dia compact ini, dia memiliki keunggulan mampu mengantisipasi kecelakaan Fukushima. Kita sebenarnya ini di simulator NuScale ini yang Pisitran ini bisa disimulasikan. Bagaimana ketika ada offset power, kemudian ada loss heatsink ya istilahnya ya. Kita lihat simulasinya. Kemudian ini istilahnya NuScale Power Module, dayanya 160 megawatt thermal. Ini juga saya sinyalir ya, setelah saya baca ya, perhatikan ini memang kendalanya kenapa terjadi perubahan megawatt elektriknya atau elektrik outputnya itu karena NuScale ini full passive circulation ya, atau natural circulation. Nah itu juga susah dikendalikannya. Kemudian ini konfigurasinya, jadi di atas teras itu ada central hot riser tube, kemudian ada steam generator tipe coil helix, kemudian ada pressurizer di atasnya, kemudian juga ada pressurizer yang berfungsi sebagai spray dan heater ya. Kalau kurang tekanannya dia panaskan heaternya, kalau lebih dia rilis ya, sepertinya valve spray. Oke ini, nah di Pisitran NuScale ini ada dua sisi ya, ada sisi kanan dan sisi kiri. Kemarin sudah dijelaskan ada sisi kiri CPCS, kemudian di heat removal system ada reactor protection system, ada containment control panel. Sisi kanan itu untuk pressurizernya, ada turbin sama kendali terasnya. Ini penjelasannya, mungkin enggak. Ntar kalau ada yang pengen, ini Phaser, ini itunya apa? Slide-nya ini buat buat mengingat aja. Oke, ini isi dari CPCS. Nah, ini keunggulannya tadi saya bilang, jadi ketika dia modular, dia mampu memitigasi kejadian Fukushima. Jadi ketika kehilangan offset power gitu ya, ada decay heat removal system. Jadi ya memang di reaktor nuklir itu memang kendalanya ketika reaktor shutdown itu masih ada panas sisa sekitar 3-5%. Nah, ini bisa ditanggulangi secara pasif. Jadi modul ini direndam dalam kolam reaktor ya istilahnya. Ini modul ini isinya sampai 12 unit, ini terendam dalam air. Nah, ini ada decay heat removal system dan ada CCS. Oke. Kita langsung lihat ke sini kali ya. Kita langsung lihat biar cepat ya Bu, kemarin juga ini udah saya coba jelaskan.
Oh ya, ini juga yang menarik terakhir. Ini kelebihan dari NuScale. Jadi ketika 1 hari pertama itu masih menampung air ya. Jadi karena dia terendam air, jadi dia fully passive system, no pump, no external power. Jadi tidak ada daya eksternal, juga nggak perlu penambahan air dari luar. Ya. Jadi setelah 30 hari, jadi hari pertama decay remove by steam generator dan decay removal system. Di hari pertama masih ada air ya. 1 detik pertama ada 10 megawatt thermal kalau dia 5%-nya ya, kurang lebih. 1 jam bisa turun sampai 2,2 megawatt, 1,1 setelah 1 hari. Kemudian setelah 30 hari 0,4 megawatt thermal. Kemudian pemanasannya setelah 30 hari itu hanya dengan udara dan mampu didinginkan. Kita lihat ntar simulatornya juga menunjukkan. Jadi di luar ini Tadi dibilang bisa mensimulasikan ya. Iya. Berarti ada yang bisa kita rubah-rubah di sini. Tadi saya pencet-pencet, ini katupnya bisa tertutup ya? Bisa. Nah, ini katup nih misalnya Bu ya. Ini terlihat ya itu saya ya. NuScale Terlihat. simulatornya, iya. Jadi ini sisi kiri ini tadi CPCS, DHSR ini, reactor protection system, containment ini. Kemudian ini pressurizer, turbin, teras reaktornya ini indikatornya ini sistem generator. Ini kursor saya masih terlihat kan ya Bu ya? Ada, terlihat. Terus ya. Saya stem-stemin aja ya. Ini turbin, pressurizer, sistem generator, ini turbin, ini kondenser ya, ini pompa-pompa, ini reaktor core, ini valve, main steam isolation valve ini untuk untuk menjaga main steamnya. Jadi ini yang merah nih steam, yang biru ini air, pit water isolation valve-nya. Di sisi kiri ini DHSR-nya, CPCS, ini reactor protection system, ini containment. Nah, kemarin misalnya kita run ya ini ya, kita contoh ya. Kita run ini, sorry. Ini pun yang AM ini otomatis dengan manual ya Pak ya? AM otomatis. Iya. Ini bisa diganti Bu, kita lihat ya misalnya ya. Saya ada rubah-rubah tadi, terus dia bilang berarti kita nanti isi sendiri gitu ya? Ya, ini misalnya ini running ya Bu ya ini. Ini ketika ini berputar ini 1 kali udah 12 detik. Misalnya ini kan ini normal operation, misalnya kita lihat transient plotnya. Tapi ini offside AC-nya merah ya, artinya dalam keadaan offside gitu ya. Jadi saya ini bisa pencet kayak reaktor, turbin ini bisa kita pencet juga ya. Nah ini offside. Iya bisa. Kalau reaktor ini berarti tidak terjadi Bu. Offset kan berarti di luar. Ntar saya simulasikan ini ya Bu, di offset AC-nya. Oh jadi melihat runningnya dengan melihat kondisi Ya. dari plotnya gitu ya. Iya, ngeliat plotnya sama ini nih Bu, apa yang gambar kayak elektron ini bergerak, sama detiknya juga bergerak. Ini dan ini ya sama-sama persen satuannya. Nah ini kan 100%. Kita ganti ini manual. Ini 80%. Loading. Dia sambil bergerak nih. Power demand-nya artinya Mau saya turunkan 80% nih Bu. power output-nya ya. Ya, karena di sini kita sebenarnya kalau di PLTN kan yang dikendalikan
power output-nya, Bu. Di sini malah kita susah mengendalikannya. Nah, Misalnya kita lihat dalam ini kondisi apa turun ya. siang hari gitu ya. Ya, ini turbinnya turun. Lihat kita grafiknya ini turbinnya turun, maka daya teras sama Turbin network load. flux-nya mengikuti. Kita Thermal. cepetin Dari dua kali. 100% ya. Dari 100% turun. Tapi ini kayak control root-nya yang di bawah itu kan 98%. Artinya Ya, semuanya ada di bawah gitu ya. Semuanya di atas ya. ya betul. Tadi saya lihat langsung turun yang putih-putihnya. Mungkin apa ya? Mau shutdown gitu ya. Ketika saya turunin bisa juga ya Pak ya. Kita Ya, ganti-ganti bisa, angka. bisa. Di sini kita bisa turunkan control root. Misalnya, tapi pakai ini RPS, reaktor trip, langsung control root turun gitu. Ini coba simulasikan ini. Ya, baik, terus kita ganti lagi. Ini kalau setting waktunya otomatis dia Pak? Atau kita buat sendiri tadi ya? Oh iya, kemarin saya lupa. Ini ada limitasinya, Bu, karena ini demo ya. Ini batasnya cuma 300 detik, Bu. 300 detik. Iya, untuk versi lengkapnya itu kita harus berbayar, Bu, ini, Bu. Oh iya iya. Untuk yang demo, hanya 300 detik. Tapi semua fiturnya hidup sih, Bu. Kita bisa simulasikan misal dari initial condition ini. Misalnya tadi setelah 3 hari. Berarti sekitar 5 menit ya Pak ya? 5 menit ya, ya. Tapi dia bisa, kita nggak harus nunggu 5 menit kan, bisa kita percepat simulasinya. Nah, ini misalnya 3 hari shutdown. Ini masih ada itunya apa? Airnya ya, masih terendam air. Nah, ini kan reaktor sama turbinnya warnanya merah ya, Pak? Ya, trip Tadi kan dia kan. putih. Karena ini data trip ininya, Bu. Ya, Dalam kondisi trip karena mau ya, shutdown tadi ya. ya. Atau kita balikan lagi ke sini, coba deh kita simulasikan aja, kita nggak usah lihat. Ini kan udah terekam nih, Bu ya. Udah terdatabase ya peristiwanya ya. Misalnya ini normal ya, Bu ya. Normal. Kita running. Nah, ini ya. Kemudian ini kan terangkat ya, Bu, ini apa? Dia fully up. Yang putih ini control root, batang kendali, yang merah ini adalah terasnya. Ini kita trip, dia akan trip. Oh, Ini itu kan ya, masuk semua ya. ya, masuk semua. Kemudian kalau kita simulasikan apa Fukushima kan berarti ini pompanya mati. Terusnya feed Kalau waternya putih mati. itu artinya tidak beroperasi ya, Pak? Tidak beroperasi betul. Terusnya mainstreamnya juga mati. Nah, ini di kahitnya, terusnya kontrol CPCS-nya juga mati nih, nggak ada yang charging, nggak ada yang let down tadi ya. Nah, tapi ini kita aktifkan, sebenarnya dia otomatis sih ini yang di kahit Karena remote ya systemnya. kadang-kadang saya klik dia balik lagi, Pak. Nggak mau Iya, saya iya, klik putih jadi merah lagi. Berarti iya, kayak otomatis ya. iya. Nggak mau gitu dia. Automatic base. Ntar kita coba simulasi mainstream line break ya. Apa jalur uap utamanya break. Ya. Kita kan turun tekanannya turun, reaktor juga trip. Kalau ini kan kita memang ada RPS-nya ya. Kita coba tripkan reaktornya, terlihat nih dayanya tinggal 3% atau 5,9 megawatt thermal. Nah, ini suhunya 21 nih masih. Ini reaktor full kolamnya nih. Ini belum bergerak. Sebenarnya ini ada dua, yang satu untuk yang masih di dalam ininya containmentnya, yang satu lagi untuk balik ke fullnya di K50 sistemnya. Tapi satu aja cukup.
Nah, ini setelah 1 hari kita lihat ini kan masih 21,2 reaktor full temperaturnya. Kalau kita lihat ketika Sudah dia suhu ruangan ya. ya masih suhu ruangan karena trip 3 hari setelah shutdown, 3 jam setelah shutdown, ini naik jadi 30 Oh, derajat. jadi dalam waktu 3 jam ini sanggup ya Ya, menurunkan sampai 20 derajat ya. nah, kan powernya udah tinggal 1% tuh Bu. Daya ini Hmm. 1,13%, powernya juga tinggal 1,8 megawatt thermal. Ini karena keunggulan tadi modular small tadi ya. Jadi Iya, dengan fasilitas nggak seperti direndam kondisi air itu. lain. Mm-mm. Ini keunggulan fiturnya karena direndam air. Kemudian yang ke-8 ini coba. Nah, ini udah temperaturnya udah naik nih Bu, 100. Ini pendidihan air ini, kolam air yang containment vessel-nya, containment steel-nya terendam air ini udah mulai terjadi pendidihan nih Bu setelah 3 hari, bertahan selama 30 hari. Derajatnya masih terendam air. Kita lihat setelah 30 hari. Nah, airnya ini yang hijau ini udah hilang ya air. Tinggal udara lagi nih setelah 30 hari. Temperatur reaktor full-nya 100. Tapi pendinginan dengan air, kita lihat daya reaktor tinggal 0,48 persen, 0,7 megawatt thermal. Temperatur cladding, fuel masih rendah gitu. Ya, masih turun terus. Artinya tidak terjadi peningkatan temperatur kan yang dikendalikan ini Bu, dilihat. Walaupun hanya dengan pendinginan udara gitu ya setelah 30 hari. Kemudian kan 30 hari. Kita lihat ini apa? Saya balikin lagi ya Bu ke kondisi pertama. Kemudian ini misal kita transienkan ini. Sorry. Jadi tadi ini nggak dipencet run sama Bapak ya? Dia Enggak. Tapi dari kan ini kalau yang ini indisnya condition ya Bu ya, ini ya. Misalnya yang ke-9 ya tadi ya. Yang ke-10 ini. Ini detiknya ada ini Bu. Detik ke 2,5 juta detik ini udah 30 hari. Kalau saya run, jadi kita iya, nggak run dulu ya? enggak. Ini kondisi dia terakhir. Tapi kita run hanya 30 hari sih. 300 detik Cuma berikutnya 5 gitu. menit gitu ya? Iya, Oh, 5 menit berikutnya dari data ya, itu ya, ya, kita lihat. Kurang lebih, tapi kalau 5 menit nggak terlalu berubah ya. iya, nggak terlalu ngaruh kan. Makanya Nah, dia, kalau kita ingin lihat plotnya mungkin ya Pak ya, jadi kan ada tendensinya ya, kalau kita ya, lihat grafiknya plotnya masih, misalnya. iya, masih bisa diplot. Jadi kalau kita ingin melihat plotnya itu berarti harus kita run dulu ya Pak ya? Dari plot yang ini bisa kok Bu. Dari apa initial condition ini. Oh, langsung terplot Ya, walaupun langsung tidak terplot. jalan. Misalnya kita running 30 ya, ini contoh ya. Contoh misalnya ini kita mau malfunction misalnya. Ini 3, ini saya set ya. Ini 00, misalnya 100 ya. Kondisinya aktif. Ini kan udah 0 ya. Ini di kondisi terakhir nih. Ini nampaknya ada baru nih Pak nih, 47,4 ada tanda apa nih ya? Yang mana Bu? Ini mainstream. Ini di sini karena ininya Bu apa? Yang kita Malfunction tadi ya. ya malfunction tadi. 100% dari itu. Tunggu deh. Ini di kondisi terakhir. Saya exit dulu ya untuk
Saya reset. Ini database ini Bu yang bisa diplot. Ini dia running tahun 96. Tahun 1096. Bisa database-nya Bu. Terus saya, Oh, udah dia ini ya, udah dia ya record. udah dia. Saya stop. Tadi itu terakhir di sini ya, di malfunction ya. Kita coba misalnya ini tadi set 100 ya. Ini yang ke oh ini di outset ya tadi ya. Sorry, ini saya balikin lagi deh ini. Kita yang nomor 3 aja Bu. Di dalam Insert. Streamline break insert container. ini nomor 3 ya yang malfunctionnya. Di sini ntar kita lihat ininya apa kebocorannya. Kita coba run. Nah ini sini langsung 43. Ini juga saya Nah, ada itu ya. tugas Bu. Ada Tanda-tanda tugas. ini artinya ada air yang keluar Bocor. gitu ya? Ya, uap. Ini kan merah nih uap. Uap yang keluar tuh reaktor langsung trip tuh Bu. Terlihat. Reaktor Terus trip karena tekanannya turun, reaktor trip. jadi reaktor dengan turbinnya langsung merah artinya Trip, reaktor protection systemnya dalam bekerja keadaan gitu. trip gitu Iya, ya. itu kan langsung turun dayanya. Powernya turun. Iya. Kalau angka 2122 ini apa ya? Yang ini reaktor full Yang di temperatur. sini nih, yang di sininya? Yang di mana itu Bu? Yang ada tanda-tanda merah nih. Yang 12, ini Bu. Oh, sekarang 18,5 nih, 18. Nah, Ini ini laju alirnya sih Bu. angka 17 ini artinya alirannya gitu ya. Iya, aliran yang keluarnya. Powernya terus turun ya. Daya terus turun. Nah, tapi dia masih di dalam containment, jadi airnya tetap di sini. Ini potensi atau postulated accident yang mungkin terjadi. Sebenarnya dia udah tidak ada loka lagi. Loka maksudnya kayak seperti di PWR konvensional, karena loka antar ini sudah nggak ada nih, loka dari sistem generator ke teras. Ini kan ada containment, ada RPV, reactor pressure vessel.